Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kemarin bab tentang peradilan dan persaksian. Kemarin sudah disampaikan tidak boleh wala yajuzu alayyal qadha'a illa man istakmalat fihi khamsa asyrata khoslatan. Tidak boleh menjadikan qadhi atau hakim atau tukang memutuskan perkara kecuali harus memenuhi 15 persyaratan. Tidak boleh memilih hakim atau tukang mutus perkara kecuali harus memenuhi 15 kriteria. 15 syarat. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, nomor 1 harus Islam. Kemarin sudah kita bahas yang kedua harus baligh. Yang ketiga harus berakal sehat. Ini kriteria mukallaf. Kemudian yang ketiga bukan budak. Nah ini Pak. Jadi Islam, baligh, kemudian berakal. Yang keempat bukan budak. Kemarin sudah kita sedikit singgung ya, budak. Saat ini mun mboten enten. Tapi mentalitas budak. Dan ini yang jane ora oleh. Napa to Pak sebetulnya Pak? Nyun sewu, budak itu kan orangnya dependen, tidak independen. Makanya Pak, saat ini tukang mutus perkara niku jane ora oleh dipenjara, tidak boleh diikat, harus betul-betul independen. Saniki gak ono. Saiki dadi budake penguasa. Nah mboten budake penguasa, budake partai. Ya napa? Gini. Makanya tetap relevan Pak, walaupun sekarang secara fisik perbudakan fisik gak ono. Tapi sekarang lebih parah daripada perbudakan fisik. Soalnya saat ini perbudakan sistem. Ya ini Pak, jari ini nggak ono perbudakan, nggak ono. Tapi kenyataannya, nah, saat ini tambah ngoten diperbudak oleh oligarki. Masya Allah. Sapa sing luput dari perbudakan? Gak ono saiki. Sapa sing independen? Gak ono saiki. Masya Allah. Ya hanya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah saja yang independen. Pun niki. Kemudian yang kelima laki-laki Pak. Iki 4 ya. Yang kelima itu adalah laki-laki. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, ya, kriteria yang kelima hakim atau tukang mutus perkara itu sebaiknya memang laki-laki. Bukan sebaiknya, secara fikih enggak boleh. Kecuali harus laki-laki. Karena Nabi bersabda la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan sukses satu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan. Dan ini Pak, ini termasuk tukang mutus perkara ya, kabeh pimpinan ya asline gak oleh wong wedok. Ya napa? Indonesia pimpinannya wong wedok ya. Itu. Soale ben omah pimpinane. Makanya jadi silih sampean nyeneni.
Soalnya ben omah kayak iki pimpinane wedok, makane pimpinan daerahnya ya wedok. Aja terusne rondo pisan. Wah. Nggih, cuma niki nek pembahasan fikih-fikih modern pembahasannya mboten ngoten, Pak. Pembahasannya orang yang memiliki ini fikih modern ya. Kalau di fikih klasik tetap tidak boleh. Secara fisikal harus laki-laki. Yang kedua, Pak, sebetulnya bukan laki-laki. Maaf, enek wong lanang tapi mentale kaya wong wedok. Iki yo gak oleh dadi pemimpin, gak oleh dadi hakim, gak oleh dadi tukang memutuskan perkara. Kita awake gawentut ngono tibake melambe. Niki wah niki gawat ngeten iki. Bon. Niki Nabi dawuh ngoten nggih. Jadi tidak akan sukses kalau menyerahkan urusannya perkaranya kepada perempuan. Pun niki kula ngomong secara fikih ngeten dalile ngoten niku nggih. Nanti kalau yang lain-lain ya bahas di belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam tadi kan 15. Wal adalatu, yang keenam harus adil. Li'annahu la yusaku biqauli man laisa bi adlin wala yu'minu al jawru fi hukmihi wa sayati bayanul adalati fi fasli syahadah. Nanti akan dibahas lebih detail terkait dengan apa itu kriteria adil. Tapi nanti di belakang di bab tentang persaksian. Niku ngoten. Dan memang perintahnya Allah begitu, iktilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena mendekatkan kepada takwa. Itu adil. Ya, gampangannya adil ya orang nggak bisa adil kalau tadi dependen. Tapi kalau independen dia akan bisa berbuat adil. Oke. Bun, ini yang ke-6 adil. Yang ke-7 harus wa ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnati. Yang ke-7 harus paham hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Harus paham Al-Qur'an dan hadis, khususnya ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Harus paham. Al-ahkamus sabitu bihima, hukum yang ditetapkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Wal muhkam minha wal mansukh. Harus paham, Pak. Ini ayat yang ditetapkan sebagai ketetapan hukum dan ayat yang dimansukh, ayat yang diupdate. Jadi Quran itu ayat ada yang diupdate. Maka ketentuan hukum yang berlaku adalah ketentuan yang terupdate, terakhir turun. Niku nang Quran enten niki enten ilmu tafsir nggih, ilmu nasikh mansukh. Jadi itu harus paham. Nggih sing kasus nyata nggih niku tentang pengharumannya khamr. Itu bertahap. Kalau dalam Quran niku yang pertama Allah sampaikan bahwa di dalam khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu ayat pertama. Lah jenengan nyekel ayat kuwi tok ajur. Mendem kabeh sampeyan. Ayat berikutnya enten melih Pak. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi sahabat dulu gitu Pak. Tidak langsung serta merta ojo ngombe kon. Ya, tapi sahabat dia kasih tahu dulu ayat pertama begitu.
berikutnya turun seperti itu. Janganlah kamu mendekati sholat jika kamu mabuk. Berarti nak kok sing penting gak waswayai sholat mabuk. Baru ayat yang berikutnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fastanibuhu. Nah, ini ayat berikutnya sesungguhnya khamar, mengundi nasib, judi itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan syaiton, maka jauhilah oleh kamu. Dan ini haram total. Ini ayat seperti ini nasih mansukh. Jadi ayat yang pertama turun, diupdate ayat yang kedua, ayat kedua diupdate ayat yang ketiga. Nah, di Quran tempatnya tidak berurutan. Tempatnya di dalam surat yang berbeda. Ayatnya berbeda. Makanya harus memahami ini. Oke, memahami. Dan ini contoh satu ayat, banyak ayat-ayat yang lain. Ya, terkait dengan nasikh mansukh kita harus paham. Pun nggih. Nggih, termasuk nyabu, termasuk nggih. Nggih. Nggih, mboten mabuk jadi sadar tapi ketagihan. Nggih. Niku kira-kira Pak nak dalam pengaruh narkoba. Niki nak tenggene Jepang dalam keadaan pengaruh narkoba mengemudi kecelakaan SIM langsung dicabut dan tidak boleh mengendarai nyopir seumur hidup. Nang mriko ngoten. Niku contoh Pak. Niki pengaruh narkoba dan pengaruh minuman keras di sana sama. Niki hukum donya lho ya. Tes urin mbuh positif narkoba, mbuh positif lagi bar ngombe sake. Padahal di sana minum sake itu legal. Jadi kalau pengaruh alkohol masih ada, pengaruh narkoba ada, langsung didis. Niki hukum donya. Dan hukum akhirat ya ana apa kira-kira? Beda apa padha kira-kira? 11-12 iku. Ngoten nggih. Pun. Terus wa ya'rifu ma yata'allaqu bihima min ahkamil ammatil lati biwasitatiha niki yastati'u istimbatul ahkamil far'iyati. Lah niki tidak hanya itu, hakim atau tukang memutus perkara harus tahu hukum-hukum yang sifatnya umum ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka hukum umum, ketentuan hukum umum itu yang ada dalam Quran dan Sunnah itu bisa digunakan untuk sandaran masalah-masalah furu'iyah yang tertentu. Dia harus bisa mengambil istimbat hukum. Ini harus paham itu. Itu yang jadi hakim, tukang mutus perkara. Jadi hukum umum. Ya masalah furu'iyah, masalah khusus yang enggak ada dalam Quran, yang ada dalam hadis di era sekarang. Apa pirang-pirang wingi wis sak terangno pas ngaji urusan transaksi, pirang-pirang iki arisan ono gak? Ora ono, tapi istimbatnya dalil umumnya ada kemarin. Hadis wingi wis jelas emas ditukar karo emas oleh syaratnya mutamasilan dan harus sama dan harus cash. Contoh seperti itu. Itu dalil umum. Nah itu diturunkan ke kondisi khusus. Contohnya begitu. Nah ini harus paham hal-hal yang semacam itu. Sehingga hakim nanti dia akan bisa memutuskan perkara sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam dalil umum itu tadi,
untuk sandaran memutuskan kasus khusus itu. Niku ngoten. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Syarat nomor 8 wa ma'rifatul ijma. Harus ngerti ijma. Kesepakatan ulama. Gak ono dalil ayat gak ono, neng hadis gak ono. Mau diambil istimbat dari hadis gak bisa. Nah, itu baru nanti ijma dari para alim ulama. Nah ini hatta la yukhallifuha fi qadaihi, sehingga tidak ada perselisihan di dalam memutuskan perkara. Wal ijma'u fi istilahil fuqaha wal usul laini huwa ittifaqu jamil mujtahidul ummati fi asri minal usuri. Jadi harus paham ijtihad para alim ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Ya ini memang hukum begitu berkembang. Oke. Nah jangan tingali mbiyen tahun 40-an fatwane ulama-ulama NU di Bahsul Masail bang niku haram. Saiki halal gak apa-apa. Ngoten. Kenapa begitu? Ya karena sistemnya begitu. Kok iso ngono nggih? Nek Gus Bahak nek nerangne gampang. Nah, kon niku mbiyen 10 tahun kepungkur utang duit 10 juta. Oleh barang apa 10 juta saat itu? Saiki kuduke nyaure ya kudu oleh barang yang sama, bukan duit yang sama. Kenapa? Yang jadi ketentuan kok barang bukan duit? Iya, karena nilai duit berubah. Makanya niku fatwanya ini kan gara-gara korban dari sistem perbankan menyebabkan nilai mata uang ini mengalami inflasi. Ya niku jenengan 10 tahun 20 tahun yang lalu 30 tahun kepungkur utang 1 juta nyaur saiki 1 juta. Oh zalim iku. Nggih. 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 Sakniki bisa saya. Iya. Tapi pero nggih. Kula eling tahun 95 saya pergi ke Pakistan. PP saya bawa $1.000. Pada waktu itu $1.000 Pak. Tahun 95 itu. Saya hanya nukar dengan uang 2 juta rupiah. 2 juta rupiah persis. Iku wae isik sosok. Jadi pada waktu itu dolar hanya 1.900 berapa? Saiki dolar. Nah, 1.000 dolar paling titik 16 juta. Lah niku Pak ngoten niku. Makanya nek arep utang gak atik bunga ya repot aja. Makanya itulah yang menyebabkan ulama terpaksa mengeluarkan ijtihad seperti itu. Makanya nek utang ya terpaksa itu seperti itu. Makanya dibuatlah namanya bank syariah. Bank syariah itu nanti akadnya bukan akad uang tapi akadnya barang. Makanya nyun sewu walaupun ada yang memfatwakan bank itu boleh, tetap Pak nyun sewu saene sekali lagi gunakan bank syariah.
ampun bank konvensional. Tapi bayar kuwi ditransfer ning bank konvensional. Nggih, gak apa-apa sing penting mampir tok mawon. Bar mampir dijekuk ngoten mawon nggih. Aja nyimpen nang nggone bank konvensional, disimpen ning bank syariah. Tapi ning bank syariah iku anune titik lho ya wis sampean ya. Niate ngoten. Ya nak sing paling akeh nak pengen hasil akeh nyimpen akeh, Pak. Dikirim teng BCA, Bank Sentral Akhirat, disedekahno. Wah, iku jelas. Jelas gak pernah rugi, bati terus pokoke. Iku ngoten. Nggih. Walahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya enggak akan terputus. Niku nggih. Jadi syarat jadi hakim qadhi seperti itu. Hal yang sama nyun sewu nih kalau saya ingat ketika di Pakistan, di India, di sana di Bangladesh itu seperti itu. Orang-orang yang memiliki kapasitas ini yang ditanyai tentang hukum dan keputusan dia itu yang dijadikan rujukan. Bukan sembarang orang ditakoki oleh poraga. Kalau orang memiliki kemampuan seperti ini, kemampuan untuk memahami hukum ahkam sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka orang itu berhak memberikan keputusan hukum. Aku aslinya gak teko, urung teko, ilmune ini urung teko. Makanya jadi yang ke-8 tadi harus tahu ijma. Yang ke-9 ini, yang ke-9 wa ma'rifatul ikhtilafi. Yang ke-9 harus paham tentang ikhtilaf. Ini harus paham. Makanya orang yang memberikan keputusan hukum harus paham ikhtilaf. Makanya kalau di India sana, di Pakistan, yang namanya mufti, orang yang berfatwa, yang memberi fatwa hukum, itu mereka harus belajar minimum belajar 4 mazhab. Minimumnya harus paham 4 mazhab. Dan itu ngoten. Kita juga begitu belajar ya. Makanya jadi hakim, orang yang buat keputusan itu memandang permasalahan jangan hanya dari satu sisi. Pandang dari beberapa sudut pandang. Niku ngoten. Ikhtilaf itu baik al-waqi'u bainas sahabati radhiyallahu anhum, yang terjadi pada zaman sahabat. Sahabat sudah ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Makanya harus memahami, ulama harus memahami konteks perbedaan para sahabat. Seperti itu. Wa min ba'dihim minat tabi'in wal a'immatil mujtahidin, termasuk perbedaan dari tabi'in dan juga para imam mujtahid ya, imam mazhab itu harus paham. Makanya iki yang namanya qadhi, yang memutus perkara atau hakim, maka dia harus memahami perbedaan para sahabat, perbedaan tabi'in dan perbedaan imam mazhab fi mas'alatil lati yuqda fiha, terkait dengan masalah yang akan diputuskan. Liyakuna ala basiratin fima yajtahidu fihi wa yahkumu bihi, supaya apa? Dia bisa seimbang di dalam memberikan keputusan terhadap perkara yang diberikan kepadanya. Jadi ini penting, Pak. Jadi ini terutama nak perkara kaya wingi perkara warisan. Ini harus memahami, misalkan kasus kalau di sini mungkin setara menggunakan standarnya mazhab Syafi'i.
Tapi kalau yang berperkara itu bukan hanya orang mazhab Syafi'i, orang mazhab Hanafi, maka harus diputuskan ya dengan cara yang adil. Harus tahu bagaimana mazhab Hanafi memutuskan perkara terkait warisan. Nah, mazhab Hanafi, Pak, warisan itu enten jenenge wasiat wajib. Kemarin nggak kita bahas di sini. Oke, wasiat wajib. Termasuk wasiat wajib ya niku contone ning mazhab Hanafi, orang yang mati wajib memberikan wasiat kepada cucu jika punya anak. Cucu jika punya anak. Misalnya duwe anak papat, mati situ. Tapi anak sing mati ki duwe anak. Asline nek cara mazhab Syafi'i gak oleh bagian karena terhijab, terhalang oleh anak. Nak mazhab Hanafi ndak. Ini orang tua yang meninggal harus berwasiat kepada cucunya. Betul, secara hukum nggak dapat, tapi yaitu ada wasiat alternatif untuk memberikan wasiat. Nah itu namanya wasiat wajib. Niku mbahnya yang mati otomatis harus memberi wasiat, dan wasiat ketentuannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Untuk kasus ini wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, bukan titik, koma, dan tidak boleh melebihi jatahnya anak. Itu dan ya, dan kalau sepertiga kok di bawah jatahnya anak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sepertiga kok melebihi jatahnya anak, maka harus dihitung ulang. Niku contoh, contoh bagaimana pentingnya memahami ketentuan mazhab yang lain. Niku wonten. Sederhana malih jenengan mazhab Syafi'i ngaji lah. Jemok wong wedok niku batal wudu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mboten. Jenengan nek nggone mriku Mekah tawaf arep gak batal wudu cara Syafi'i gak iso. Kula pernah jajal soalnya. Pernah jajal. Wis tak delik-delik nang ngene disuk wong ngeret. Ya wis jajal aku ya ngono ben gak nyenggol wong aku ngono. Wong wedok maksudnya. Ya jelas. Oh tenan. Nah, jadi ini Imam Hanafi sih penting gak greng, jadi nak greng batal. Makanya tetep Pak, makanya mriko yo nyenggol tapi aja sampai. Nah, niku contoh. Nggih. Iki nomor piro lali. 9. 10 wa ma'rifatu turuqil ijtihadi, yang berikutnya nomor 10 harus tahu metodologi untuk ijtihad di dalam menetapkan hukum. Jadi metode ijtihadnya 4 mazhab itu harus paham. Supaya apa? Ketika dia terpaksa mengambil ijtihad tidak ngawur. Ijtihadnya ada sandaran metodologi sesuai dengan kaidahnya para imam. Makanya enten namanya kitab usul fikih. Kitab usul fikih itu adalah memahami metodologi ijtihadnya para ulama-ulama terdahulu di dalam mensintesa beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis, sampai akhirnya keluar keputusan hukum. Niku ngoten. Niku jenenge ijtihad. Aitorikil muaddiyati ila istimbatil ahkamin min adillatiha. Jadi bagaimana metodologi untuk menurunkan hukum dari dalilnya yang pokok.
Wa kaifiyatu istidlali bitilkal adillati alal ahkami, dan tahu tata cara metodologinya mengambil dalil untuk permasalahan yang terkait dengan yang akan dihukumi. Niku namine ijtihad. Ya 10 ngoten. 11 wa ma'rifatu niki tarafim mil lisanil arabi, harus mengetahui bahasa Arab. Bahasa Arab niki dengan sisik meliknya. Nah, apa sisik meliknya? Ayyakuna ala syai'an minal ma'rifati bil lughatil arabiyyati wa istiqaqi alfadhiha wa tasrifiha. Jadi dia harus paham bahasa Arab, paham turunan kata dan susunan kalimatnya. Jadi paham akan bahasane wong sakniki nggih, gramatikalnya, paham leksikalnya, paham morfologinya, paham sintaksisnya. Jadi ilmu bahasa dia memahami. Nah, ning gone dalam bahasa Arab ada memahami ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu bayan. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab selain ilmu nahwu dan shorof. Kalau nahwu shorof itu yang pokok. Jadi ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu logika, ya, ilmu bayan, harus memahami ilmu-ilmu itu. Li'anna lughatus syar'i min kitabin aw sunnatin, karena bahasa hukum itu diambil dari bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah, dan itu terkait dengan gaya bahasa, tata bahasa, dan semua aturan-aturan standar di dalam kebahasaan. Niku ngoten. Nah niki nak ditarik melih, Pak. Ditarik melih. Jadi kita ini kalau kita menghukumi seseorang itu seyogyanya kita memahami bahasa seseorang itu. Okay. Soale ben desa niku mawa cara, artine iso beda, Pak. Bahasa Indonesia kalau bahasa Malaysia beda. Neng kene bisa artinya iso, dapat. Neng Malaysia bisa artinya racun, upas. Nah iki makanya hati-hati ngono kuwi. Masyaallah. Nah temriki nang nggen kula mriku colok niku senter, ning Madura colok. Lah niku kaya ngoten niku, tiap ndek beda. Nak teng mriki ngarani gedang tapi nak ning Bali ngarani kates. Ya apa nek. Nah ning kono ngarani kates, ning kene ngarani gedang. Lah ya tambah ruwet. Niku mengke oyo-oyoan. Makanya kita ini harus memahami, kalau kita jadi hakim harus memahami budaya setempat termasuk gaya tutur bahasa setempat. Niku ngoten. Cek ora kliru tampa. Niku ngoten. Berikutnya yang 12, wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala. Kemudian ini kalau hukum Al-Qur'an maka harus paham akan tafsir Al-Qur'an. Makanya kalau jadi qadhi juga harus paham tafsir. Masya Allah. Makanya ini saya tidak layak di sini untuk berfatwa. Saya tidak layak di sini untuk berfatwa. Niki dalile marawahu Abu Dawud wa ghairihi an Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasatun wahidatun fil jannah wasani finnar fa ammal ladzi fil jannah farajulun arafa al-haq faqadha bihi wa rajulun arafa al-haq
fajara fi hukmi fahuwa finnar wa rajulun qadha linnas ala jahlin fahuwa finnar. Niki karena Nabi bersabda dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakim itu ada 3 macam. Yang 1 orang di surga, yang 2 orang di neraka. Hati-hati Pak, hakim niku situk ning swarga, loro ning neraka. Nah niki Pak. Fa'amal ladzi fil jannah, adapun hakim yang di surga adalah rajulun, seorang laki-laki arafal haq yang dia tahu akan kebenaran kemudian dia memutuskan dengan kebenaran itu. Itu hakim itu ada di surga. 2 hakim yang lain. Yang hakim berikutnya adalah seorang laki-laki yang tahu akan kebenaran tapi dia justru mengingkari kebenaran itu, kemudian dia menetapkan hukum tidak sesuai dengan perkara yang benar itu, maka dia berada di neraka. Wong ngerti dalile dasar hukume tapi dia sengaja menghukumi tapi berlawanan dengan kebenaran. Soalnya apa? Soalnya dituku. Lah niki Pak. Masya Allah saiki Masya Allah. Nek sing penting wani pira lah ngono ta. Astagfirullahaladzim. Neraka Pak wong model ngene. Makanya hati-hati Pak. Nek dadi hakim hati-hati wis. Sitok ning swarga, loro ning neraka. Wa rajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang ketiga adalah hakim yang memutuskan manusia dengan kebodohan, artinya tidak berdasarkan dengan kriteria Al-Qur'an, tidak sesuai dengan kriteria sunnah, tidak memenuhi kualifikasi yang di atas. Maka kalau memutuskan perkara, maka dia berada di neraka. Mbuh karo apa meneh kok ngakimi dadi hakim mutusne perkara warisan gawe hukum londo lanang wedok padha. Waduh, sing ngutus neraka iku. Aku gak meden-medeni lho ya. Aku iki soalnya Al-Qur'ane ngono. Berarti dia menghukumi dengan kebodohan. Makanya kalau dia dipeseni kali guru kula ya, termasuk profesi yang dihindari ojo dadi hakim. Niku pun niki lanjutane minggu depan insyaallah 15 syarat nggih. Nggih, syaratnya luwih seru ning mburi. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.